Seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, Mas, jadi ketika isu ini digelontorkan di tahun lalu, itu terjadi, penurunan karena, masyarakat masih posisi wait and see, kira-kira apa sih yang bakal diberikan oleh pemerintah. Jadi kita lihat memang, semoga ya dengan, diinformasikan nanti di tanggal 1 April nanti ini juga bisa meningkatkan ya, penjualan. Jadi mungkin tapi kita mungkin bisa lihat proyeksikan di bulan, Mei, Juni kita bisa lihat nanti, apabila terjadi peningkatan, kita akan bisa lihat di bulan-bulan tersebut. Karena di awal ini kan masih, mereka harus bergerak dulu kan, jadi masyarakat sudah mulai membeli dan, tentunya ini juga membutuhkan suatu, pembelajaran ya. Ini adalah suatu hal yang baru gitu kan, bantuan ini. Jadi bagaimana, masyarakat juga bisa mengikuti semua proses yang, ada sesuai dengan, regulasi yang diberikan pemerintah. Tentunya ini akan, menjadi suatu tantangan juga ya bagaimana, kita akan lihat nanti orang-orang berlomba-lomba untuk mulai beralih karena, mendapatkan bantuan yang disebutkan tadi oleh, pemerintah. Dan ya mudah-mudahan kami dari sisi manufacturer di industri ini juga bisa, mengakomodir kebutuhan dari para konsumen ya, yang semakin meningkat ya demand-nya, seperti itu. Oke, baik. Melihat point of view dari Anda juga, tentunya beberapa sudah jelas begitu ya, Pak Vicky akan ada insentif fiskal yang mampu menekan harga bahkan hingga 32%. Apakah nantinya juga harga mobil listrik ini akan lebih murah ketimbang harga mobil BBM? Kalau kita lihat saat ini disparitas, perbedaan angka dari ICE dan BEV ya, itu memang masih sangat tinggi, Mas. Jadi mungkin ketika lebih murah mungkin itu, nantinya lah kita lihat. Mungkin saat ini yang saya, lihat ya, bagaimana cara memperkecil gap antara, perbedaan harga mobil konvensional dan BEV. Karena banyak juga masyarakat yang, agak enggan untuk beralih karena, kebanyakan harganya itu lebih dari 2 kali lipat dari harga, mobil konvensional. Nah, ini yang menyebabkan masyarakat yang ingin mencoba jadi tertahan gitu, karena harganya masih sangat tinggi walaupun kita lihat dari sisi, lingkungan, mobil listrik lebih ramah lingkungan karena tanpa polusi, dan juga penghematan yang dilakukan sangat besar ya, karena kita hanya mengisi listrik, dari, rumah misalkan pakai home charging ya, itu dia per kWh hanya Rp1.700 dibandingkan dengan kita harus beli BBM, dan juga, kita lihat memang ini, masalah energi ini merupakan, tantangan, bersama ya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Bagaimana, bahan bakar fosil ini kita, mulai tinggalkan sedikit demi sedikit, mulai beralih ke, energi baru dan terbarukan. Jadi memang semangat inilah yang harus kita jaga juga bagaimana pemerintah, dan juga memacu ekosistem ya, Mas Bram, ini yang lebih penting. Oke, berarti dapat diartikan Anda dalam waktu dekat agak sulit begitu ya untuk harga mobil listrik ada di bawah harga mobil BBM. Tapi salah satu hal yang juga jadi titik berat adalah TKDN 40%. Bagaimana kalau menurut Anda pelaku industri menilai hal ini dan apakah memang terlalu tinggi angka 40%, Pak Vicky? Ya kalau kita lihat memang ini kan salah satu, strategi ya juga dari pemerintah bagaimana untuk meningkatkan investasi dari komponen-komponen untuk, kendaraan listrik. Dan tentunya juga, menjadi tantangan kita semua nih dari manufacturer bagaimana kita mencari, supplier supplier dari, komponen mobil listrik yang sudah tersedia di Indonesia. Jadi memang, ketika iklim investasi ini sudah sangat baik di Indonesia dan, investor bisa masuk dan, mulai membuat komponen mobil listrik, ya saya rasa 40% juga tidak terlalu berat ya untuk dicapai. Karena ketika sudah banyak pemain, penyuplai komponen, kita lihat nantinya, karena Indonesia ini merupakan salah satu market yang, sangat potensial ya, khususnya di, kawasan ASEAN juga kita, berbarengan dengan negara tetangga di Thailand menjadi salah satu negara yang, penjualan, roda 4, roda 2-nya juga lumayan banyak sih, Mas. Jadi kita lihat memang, eee, nanti ketika, semakin banyaknya, para investor masuk ke Indonesia dan, komponen-komponen untuk membuat kendaraan listrik semakin banyak, saya rasa 40%, bukan suatu hal yang tidak mungkin nanti dinikmati dan juga digunakan oleh brand yang lain ya, dari yang, setelah disebutkan sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Berarti memang secara prospek masih baik begitu ya, apalagi kalau kita perhatikan bahkan PMA juga banyak yang melirik di mana ingin membuat pabrik ataupun industri di tanah air. Pemerintah juga menyebut begitu ya, menariknya Tesla adalah kunci. Kalau Anda, Pak Vicky, melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat memang, kalau kami dari industri tidak bisa menyebutkan brand by brand sih ya, karena semuanya ya ini kita adalah suatu, industri kendaraan listrik ya. Dan kita lihat memang yang penting tadi sih Mas, dari sisi, stakeholder, pemerintah dan juga, kami selaku industri,
dan juga ekosistem. Jadi kita lihat ketika ekosistemnya itu sudah baik ya, karena kita bagaimana semangat dari PLN memperbanyak SPKLU dan juga bagaimana memberikan fasilitas fast charging. Hal-hal inilah yang menurut saya menjadi pemicu juga bagaimana orang-orang mulai beralih. Jadi tidak hanya dari sisi investasi yang masuk ya, namun juga ekosistem perlu dipikirkan. Kalau kita lihat ini ya suatu hal yang menjadi kesatuan, ketika nanti misalkan mobilnya sudah banyak dan lain, tapi ketika SPKL-nya masih kurang, orang juga menjadi sulit untuk mengisi kendaraan ini. Jadi itu yang menjadi suatu tantangan. Jadi makanya ketika PLN dan juga para pemain ya di industri wall charging ini semakin banyak juga di Indonesia, kita lihat nantinya akan memberikan kemudahan. Ketika orang berpikir itu mudah, dan ketika orang harganya sudah mulai semakin terjangkau, kita lihat inilah bagaimana proses berkembangnya industri kendaraan listrik di Indonesia nantinya, Mas Bram. Oke, baik. Bicara ekosistem tentunya ada iklim di sana. Anda mengamatinya terkait iklim baterai listrik apakah memang sudah ada di Indonesia dan kira-kira apakah mampu juga memangkas harga? Kalau misalnya mampu, berapa persen kira-kira penyusutan harga jual kendaraan, Pak Vicky? Ya, kita lihat sampai saat ini Mas, untuk komponen yang paling mahal itu di roda 4 dan roda 2 mungkin lebih ke baterai ya, itu bisa dari 50% dari harga jual. Kita lihat nanti bagaimana semangat pemerintah juga untuk membangun nanti misalkan dari IBC ya untuk menyuplai baterai ketika sudah bisa dibuat di dalam negeri, dan saya juga yakin ini akan memangkas harga bisa sekitar mungkin 30% dan lain, karena ini juga kita tidak melakukan importasi lagi, kita sudah semua komponen sudah menggunakan lokal, makanya saya bilang dengan TKDN 40% ini merupakan pemicu lah bagi para investor yang menganggap Indonesia ini merupakan salah satu main player ya di otomotif di ASEAN. Kita lihat nantinya ini harga juga akan semakin turun ketika nanti semakin banyaknya supplier untuk komponen kendaraan listrik nantinya di Indonesia, Mas. Itu akan seiring sejalan. Oke, kita harapkan seperti itu begitu ya Pak Vicky, di mana mengamati lagi kembali lagi pada insentif yang diberikan oleh pemerintah, ada 7 jenis insentif fiskal akan diberikan oleh pemerintah. Bagaimana industri melihat hal ini seperti 20 tahun tax holiday, ada super tax deduction hingga 300% dan juga lainnya. Ya, kalau kita lihat memang beberapa brand di Indonesia ini memang masih melakukan skema CBU untuk beberapa kendaraan listrik. Jadi ya saya perhatikan ketika itu bisa dilakukan pemotongan tax hingga 0%, nah sehingga ini akan menjadi salah satu tambahan juga ya Mas, mungkin nanti kita lihat makin banyaknya brand yang mulai menjual kendaraan listrik di Indonesia, dan juga semakin banyaknya mobil di jalan, kita itu juga akan menjadi salah satu faktor juga nanti akan semakin banyaknya brand-brand baru bergabung di industri otomotif kendaraan listrik Indonesia. Dan juga untuk dari sisi manufacturer, ya kami menyambut positif untuk hal ini karena memang inilah yang dibutuhkan oleh para manufacturer di Indonesia, bagaimana mendapatkan kenyamanan, keringanan, dan untuk melakukan proses produksi jadi juga lebih lancar, karena ketika beberapa komponen yang kita gunakan di kendaraan listrik masih melakukan importasi dari luar negeri, ketika itu sudah mendapatkan penurunan pajak atau bahkan 0%, nah ini juga bisa menjadi salah satu acuan untuk memberikan harga yang lebih baik lagi kepada para end user, yaitu para customer. Oke, baik. Tapi mengamati pernyataan pemerintah yang memang merencanakan untuk segala jenis insentif yang diberikan bagi kendaraan listrik ini akan direncanakan 2 tahun saja. Apakah memang industri melihatnya cukup dengan tempo 2 tahun ini, Pak Vicky? Ya, kita dari sisi industri ya Mas, dan juga saya dari Periklindo ini kita melihat ini sebagai suatu hal yang patut disyukuri ya, karena bagaimanapun ini merupakan salah satu inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk sesuai dengan semangat dari Bapak Presiden juga dari tahun 2019 dengan PP 55 tahun 2019 bagaimana untuk mempercepat perkembangan kendaraan listrik berbasis baterai. Dan seiring tahun berjalan ya inilah kita lihat banyak ketika di tahun 2022 kemarin ada Inpres yang menyebutkan bahwa pemerintah juga memberikan contoh dari sisi penggunaan kendaraan operasional mulai beralih ke listrik. Ya, memang kita lihat secara 2 tahun ini mungkin menurut kami ini suatu hal yang masih bisa dinegosiasikan. Kita lihat nanti ketika memang sudah semakin banyak ya kendaraan di jalan dan juga harga menjadi lebih murah, saya rasa ini yang diperlukan lah untuk memacu dan perkembangan peralihan dari ICE ke BEV. Jadi memang
Untuk waktu itu sebenarnya relatif, kita lihat apakah 2 tahun itu cukup atau tidak. Kita lihat nanti apabila memang diperlukan, saya rasa pemerintah bisa melakukan tambahan lagi bagaimana tadi ya, menghadapi 2060 kita mencanangkan net zero emission. Perjalanan masih jauh, cuman waktu berjalan dengan cepat, ya kita harus juga bisa menyesuaikan ritmenya. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah dekat waktunya kita masih jauh ketinggalan, belum mempersiapkan ekosistem dan lain-lain seperti itu, Mas.